Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, juga nikmat kita melakukan kebaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'innya, para tabi'ut tabi'innya, dan semoga tercurah juga kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Halo sahabat Aswaja Muda, bersama saya anggota Prakhidmah Aswaja Muda Universitas Wahid Hasyim Semarang. Marilah kita bersama-sama mengkaji kajian singkat seputar bid'ah dari Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Al-Khamis. Hadis yang kelima. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami yang tidak berasal darinya, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan di dalam riwayatnya Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa berdasarkan perintah kami, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Au kama qala. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya agama Islam itu telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada suatu hari aku telah menyempurnakan kepada kalian agama kalian, yakni agama Islam. Jadi segala bentuk tambahan apapun yang tidak berdasarkan atas ajaran Nabi, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu disebut bid'ah dan hal itu tertolak. Dalam kutipan khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang namanya bid'ah itu sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan di setiap kesesatan itu berujung di neraka. Dan hal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena segala sesuatu yang merupakan kesesatan dari ajarannya, Allah tidak menyukainya. Dan bagaimanapun juga, agama Islam ini harus berjalan sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebelumnya bertanya-tanya, apa itu bid'ah? Baik, definisi bid'ah secara bahasa itu adalah sesuatu yang baru. Adapun menurut syariat, secara syar'i, bid'ah itu adalah segala perbuatan yang tidak pernah dilakukan atau dicontohkan atau tidak atas dasar persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut bid'ah. Nah, namun di sini kita harus berhati-hati juga dalam mendefinisikan atau mengartikan atau memahami arti kata bid'ah yang sesungguhnya. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa yang berbicara tentang bid'ah itu hanya orang-orang kaum Wahabi. Sebenarnya enggak, itu pemahaman yang salah. Semua ulama bersepakat dan semua aliran-aliran yang terpecah belah dalam agama Islam itu juga bersepakat bahwa bid'ah itu ada. Nah, namun kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mendefinisikan, mengartikan ataupun berpendapat bahwa bid'ah di sini maksudnya ialah
bid'ah dalam urusan agama, khususnya dalam urusan ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Jadi apapun perkara, apapun bentuk perkara duniawiyah, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, syariatnya Nabi SAW, itu diperbolehkan. Sebagaimana makalahnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ma uhditsa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa huwa bid'ah ad-dhallah wa ma uhditsa minal khairi wa lam yukhalif syai'an min dzalika fa huwa bid'ah al-mahmudah. Sesuatu apapun yang terjadi dan hal yang terjadi itu bertentangan dengan kitabullah Al-Qur'an maupun sunnahnya Nabi maupun ijma'nya para ulama ataupun bertentangan dengan asar, itu disebut bid'ah ad-dhallah, bid'ah yang sesat. Nah, ini tidak diperbolehkan. Seperti misalkan ada orang mengada-ngada dalam urusan ibadah. Misalkan sholat subuh yang sudah ditetapkan syariat itu 2 rakaat, tapi dia mengada-ngada menjadi 4 rakaat. Walaupun menurut dia hal itu lebih baik, tapi itu merupakan kesesatan, bid'ah ad-dhallah, bid'ah yang sesat. Ataupun sebaliknya, ma uhditsa minal khairi wa lam yukhalif syai'an min dzalika fa wal bid'ah al-mahmudah. Sesuatu apapun yang terjadi selama itu berupa kebaikan dan tidak bertentangan dengan kitabullah atau sunnahnya Nabi atau ijma'nya para ulama atau asar, itu disebut bid'ah al-mahmudah, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang baik. Oke, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kesucian agama Islam ini dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW, dan tidak mengikuti hawa nafsu atau tradisi yang menyimpang dari ajarannya Nabi SAW. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ajarannya Nabi SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.